Pemirsa, pemerintah akan memberikan vaksinasi COVID-19 ketiga atau booster ke masyarakat dengan 5 jenis vaksin mulai hari ini. BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap 5 jenis vaksin tersebut, yaitu CoronaVac, Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivac. Vaksin booster diberikan untuk merangsang respon imun setelah pemberian 2 dosis utama. Berdasarkan penelitian, respon imun menurun hampir 30% setelah 6 bulan pemberian vaksin primer. Uji klinis vaksin booster menggunakan homologus atau jenis vaksin yang sama dan heterologus atau dosis booster dengan jenis vaksin berbeda dari vaksin primer. Pemberian vaksin dan dosis boosternya akan sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin yang telah diperoleh pemerintah. Seluruh vaksin booster diberikan pada usia 18 tahun ke atas dengan interval 6 bulan dari dosis utama. Pemirsa, pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster akan diprioritaskan untuk para lanjut usia dan kelompok rentan yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Untuk mengecek tiket dan jadwal, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan warga. Ya, masyarakat yang termasuk dalam prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi Peduli Lindungi. Jika belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis pertama dan kedua. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap 5 jenis vaksin sebagai vaksin booster. Pastikan Anda mengetahui vaksin apa yang akan Anda gunakan nantinya untuk booster. Kelimanya yakni vaksin CoronaVac, COVID-19 Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivac. Para peneliti Kemenkes dan POM dan Itagi sudah mempersiapkan 2 kombinasi vaksin booster. Bila vaksin pertama dan kedua adalah Sinovac, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Bila vaksin pertama dan kedua AstraZeneca, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Lalu vaksinasi booster akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit pemerintah, pusat maupun daerah dan atau fasilitas pelayanan kesehatan dan yang ditunjuk. Pemberian vaksin booster COVID-19 gratis kepada masyarakat dimulai hari ini. Vaksin booster diberikan di tengah merebaknya varian Omikron. Dan untuk membahas hal ini telah hadir lewat sambungan Zoom Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dan Dr. Daeng Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore Bu Nadia dan Pak Daeng. Selamat sore. Selamat sore Pak Apri, selamat sore Pak Daeng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, seperti apa jalannya pemberian vaksin booster hari pertama? Ya, jadi kita tahu bahwa vaksinasi booster tidak kita lakukan kick off secara nasional ya, karena ini merupakan vaksinasi lanjutan. Artinya pemerintah daerah masing-masing melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas langsung melaksanakan vaksinasi booster ini sesuai dengan arahan sosialisasi yang kita lakukan kemarin sore pada waktu pelaksanaannya. Dan stok vaksin ini memang sudah tersedia di daerah masing-masing karena kita tahu bahwa kita memiliki kurang lebih 40 sampai dengan 50 juta dosis vaksin yang sudah kita distribusikan ke berbagai daerah. Nah, kesiapannya sangat tergantung dengan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Dan termasuk juga untuk sasaran vaksinasi, sebagian sudah kita lakukan pendaftaran dan masyarakat bisa mengecek sebenarnya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi kalaupun tidak bisa mengecek, bisa secara datang langsung ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, hari ini berapa kabupaten atau kota dan provinsi booster diberikan, Ibu?
Kalau data pastinya kita belum dapatkan feedback-nya ya, tapi kemarin itu ada 273 kabupaten kota yang sudah siap melaksanakan vaksinasi booster ini. Kita belum menghitung kembali karena khusus untuk lansia tidak ada kriteria khusus ya, artinya cakupan vaksinasi 70%, dosis 1 dan dosis 1 pada lansia 60%, itu kalau untuk lansia tidak kita berlakukan. Artinya lansia dimanapun juga berada itu bisa mendapatkan akses vaksinasi. Baik, saya ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, ada 3 kombinasi vaksin booster yang ditetapkan pemerintah. Menurut ini seperti apa? Saya kira tidak masalah ya, kan para ahli kan sudah mengkaji ya, dan pengalaman di tenaga kesehatan sudah dikasihkan yang berbeda juga ya, Sinovac, kemudian Moderna, itu hasilnya bagus. Jadi efektivitas dari vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah dan itu sudah dikeluarkan ininya izin dari Badan POM sangat efektif untuk membantu antibodi di dalam tubuh kita itu pada kadar yang protektif, menjaga supaya kemungkinan untuk terinfeksi itu akan diperkecil. Kalaupun masih terinfeksi, maka akan mencegah perburukan dan akan mencegah angka kematian. Dr. Daeng, sebenarnya apa yang menyebabkan harus ada kombinasi vaksin booster seperti ini? Sebenarnya ini kan lebih ke arah dunia ini kan seluruhnya membutuhkan vaksin ya. Jadi rebutan vaksin ini terjadi. Apa yang sudah didapatkan oleh pemerintah ini memang upaya maksimal yang ini yang harus kita manfaatkan bersama. Ya. Jadi kalau kita masih mengatakan harus sama harga mati begitu, ya sulit ya secara teknis pengadaan dan penyediaan. Tetapi kan ini tidak mengorbankan kualitas ya, kualitas yang didapatkan sama ya. Dan itu terbukti waktu nakes dilakukan suntikan ketiga booster ya, itu dengan vaksin yang berbeda ya, dan itu hasilnya tetap efektif ya, bagus untuk protektif terhadap infeksi COVID. Dan aman ya dok ya? Aman ya, selama ini aman. Buktinya kan masyarakat yang sekarang ini kan rasa kekhawatiran dan ketakutannya itu hampir tidak ada ya. Yang nakut-nakuti juga nggak ada kan sekarang kan. Akhirnya hilang sendiri ya dok ya? Hilang sendiri karena aman kan, terbukti aman. Baik, saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, kalau dikatakan Dr. Daeng tadi, ini tergantung stoknya vaksin di dunia karena kita harus berebutan ini untuk mendapatkan vaksin. Memangnya sejauh ini ketersediaan vaksin booster di Indonesia jumlahnya apakah sama masing-masing jenis vaksin? Dr. Nadia? Dr. Nadia? Baik, rupanya kita mengalami gangguan koneksi dengan Bu Nadia. Kita akan coba lagi menghubungi Bu Nadia. Kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Dr. Daeng. Dr. Daeng, kalau sejauh yang Anda tahu, ini bagaimana sih pemberian vaksin dosis 1 dan 2 di tengah adanya vaksin booster yang saat ini sedang berlanjut? Ya, jadi sebenarnya pemberian vaksin ini hakikatnya ya, pada dasarnya itu untuk menciptakan antibodi dalam tubuh. Dengan antibodi kita protektif, kita tidak gampang terinfeksi oleh COVID. Sehingga yang dipastikanlah antibodinya, bukan sekedar berapa kalinya ya. Nah, para pakar sudah mengetahui bahwa antibodi yang disuntikkan dari vaksin ini itu tidak bertahan seumur hidup, ada waktunya. Jadi kalau antibodi itu dibiarkan menurun sampai habis di tengah pandemi yang belum selesai, itu juga akan menyebabkan masyarakat terancam kembali. Oleh karena itu, memang suntik 1 dan 2 itu memang yang paling utama. Baik. Tetapi pemberian booster tetap harus dilakukan karena untuk mencegah antibodi supaya tidak turun, tetap di kadar yang protektif terhadap COVID. Karena sudah sebagian besar masyarakat Indonesia sudah hampir setahun ya, Dr. Daeng vaksin dosis 1 dan 2. Betul. Sudah terhubung bersama kami kembali Bu Nadia. Bu Nadia, tadi sempat saya menanyakan mengenai stok vaksin booster di Indonesia. Apakah jumlahnya, jenis-jenis vaksin ini sama stoknya? Ya, jadi kita kemarin sudah menghitung ya kebutuhan vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun. Dan ditambah lagi bahwa saat ini kita tahu penggunaan vaksin yang
seperti Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca itu bisa diberikan setengah dosis ya. Jadi artinya kalau kita melihat kebutuhan kita untuk memvaksinasi kurang lebih 179 juta sasaran untuk booster, ditambah nanti anak usia 6 sampai 11 tahun dan juga anak yang nanti akan berulang tahun di usia ke-12, kita cukup punya stok vaksin ya. Tetapi memang kita tahu seperti vaksin Sinovac ini tidak kita gunakan lagi untuk vaksin booster ataupun untuk masyarakat yang belum mendapatkan dosis 1. Karena vaksin Sinovac ini akan lebih banyak digunakan pada usia anak 6 sampai dengan 11 tahun dan juga pada orang yang sudah mendapatkan dosis pertamanya. Nah, untuk komposisinya kita tahu bahwa kita hampir memiliki stok yang cukup untuk jenis vaksin seperti AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Jika perkembangan vaksin dosis 1 dan 2 selama ini seperti apa Bu update-nya hingga saat ini? Ya, kalau kita lihat jumlah yang menerima vaksinasi dosis pertama itu sudah 89% ya. Jadi hampir kalau kita lihat ini masih ada sekitar 19-18% yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua itu kita tinggal sekitar 42% lagi yang masih harus kita kejar untuk bisa mendapatkan secara lengkap dosis keduanya. Karena banyak juga yang sudah mendapatkan dosis pertama tetapi belum datang ke vaskes untuk dosis keduanya. Nah, ini kita mendorong untuk masyarakat bahwa dosis 1 kali penyuntikan itu belum cukup. Jadi memang harus perlu 2 kali, bahkan saat ini kita sudah menyediakan sampai 3 kali penyuntikan. Baik. Ibu Nadia, yang kita tahu penyebaran Omikron saat ini makin masif dan diprediksi awal Februari nanti akan ada gelombang ketiga begitu ya, diprediksi angkanya mencapai 21.000. Apa yang harus dilakukan untuk mengejar percepatan vaksin ini? Tapi jangan dijawab dulu Bu Nadia, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News.